Patty Kluivert dan juga Alex Pastor itu beda gerbong ternyata. Ya, memang berarti beda. udah otomatis nih Om. Berarti chemistry mereka itu nggak terbentuk dengan sendirinya. Jadi otomatis ya masih kebingungan nih ya di antara Friksi itu ada pecah-pecahannya tuh, Ya. sempalannya kelihatan banget gitu. Seperti ketua timnas sendiri, manajernya Pak Sumarji, Haji. dia narasi sepertinya setelah pulang kalau bisa semua exco hadir di dalam rapat, saya akan memberitahukan apa yang benar sama apa yang kurang benar. Ya, harus tegas ya. Iya, sebenarnya ada apa sih nih Bang? Untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, karena sepak bola bukan soal siapa yang menang. Aduh, panas. Sepak bola Indonesia lagi panas banget nih. Apa aja panas Aduh, efek kekalahan di round 4 nih Om. Ya, saat ini pun sepak bola Indonesia ya sedang mengalami rasa panas dan juga kisruh nih. Sangar, dalam kepelatihan dan juga federasinya. Pemain aman. Oh, pemain aman kok udah pada pulang langsung. Oke. Ya meskipun dengan berat hati, cuman ya emang harus ada yang disalahkan ini Om kayaknya. Boleh gua opening dulu? Oke, silakan Om. Oke, teman-teman Obrin Bola, ya malam ini gua ditemenin Ronald Fasyu, sepak bola konten kreator, akan membahas sedikit, mengulik yang lagi rame memang di kubu federasi, di rumahnya PSSI juga, dan lain-lainnya. Wow, pastinya pasti seru. banget ya. Biar saya sambung lagi dengan Ronald Fasyu. Bro, Gimana, ini Om? gimana bro? Apa kabar bro? Oh ya. Mantap. Baik. Panas. Timnas kita emang kalah nih bro, Iya, gagal total, jelas, kita nggak punya jelas. harapan lagi. Yang pastinya juga Bang Ronald juga harus milih konten, milih-milih lagi nih ya. Iya, itu dia, mah cukup sulit nih, kayaknya udah habis. Paling adanya di League Ang ya Bang ya. Iya, bayar Super League teman-teman, baik lagi. Iya, Bang. Gimana nih? Lagi Ini panas lagi nih. rame banget Bang. Iya. Ada satu tokoh namanya Andre Rosedi ya. Wah, Memang itu nggak dia. perlu ditutup-tutupin karena di dia ya. roadshow Show Bang kemana-mana Ronald. ya. Iya, kemana-mana katanya memang. Waktu kontra Cina Bang ya, versus Cina ada pemain. Ya, salah satu pemain lah ya. Ya, salah satu pemain lah ya. Emang nggak disebut namanya juga ya. Katanya menginginkan sebenarnya Shin Tae-yong itu out bro. Kalau nggak dia yang out, saya out. Dia benar. Itu kira-kira gimana bro? Sebenarnya apa benar ada Ya, forum itu kalau bro? misalkan dilihat-lihat ya sebenarnya sih kita belum tahu kebenarannya. Soalnya kalau misalkan yang diucapkan Pak Andre Rosiade ya dia jelas bisa mempertanggungjawabkan lah hal tersebut. Cuman kalau misalkan dilihat ya emang kontra tersebut emang kontra terpanas ya. Bahkan ada rumor menjelaskan bahkan JIS pun mengatur strategi tersendiri di luar dari coach Shin Tae-yong. Dan ya kalau misalkan ada pemain tersebut sih jujur itu ya bukannya maaf-maaf teman-teman ya itu kayak lebih egois banget sih Om, dan juga kayak arogan banget pemain tersebut ya. Ya ibaratkan tuh kayak melebihi timnas gitu Om. Ibaratkan nama dia lebih besar dari timnas padahal nggak kayak gitu. Sebenarnya sih emang ya kalian tahu sendiri, mungkin kalian pasti di rumah menebak-nebak siapa sih sebenarnya. Cuman kalau menurut Ronaldo itu juga belum tentu kebenarannya ada teman-teman. Dan ya dan pada akhirnya pun coach Shin Tae-yong atau coach dari sebelumnya dipecat setelah dari pertandingan tersebut, bahkan ya dengan gimmick-gimmick ya dengan iming-iming setelah Piala AFF barulah ini padahal mah dari jauh-jauh hari ingin diproses pemecatannya seperti itu. Oke, kita udah beralih throwback sedikit tadi ya teman ya, kita throwback dikit karena memang pasca pemecatan ST itu emang banyak kontra itu ada dua kubu. Iya, betul. Selalu ada dua Selalu kubu, ada Bang, kubu. ya kan? Pro kontra. Selalu pro dan kontra. Kontra. Dan yang cukup keras adalah memang orang publik nggak percaya kepada kepemimpinan Patrick Kluivert. Nah, tapi sebelum ke sana, Bos, biar kita kasih dagingnya dulu. Iya, Bro, bener, gitu ya. Ini kan saya ingat banget itu posisi hari besar umat Nasrani. Ya, betul. Minta izin ke RI1 ya kan, Pak Erick Thohir untuk menginterview salah satu pemain. Ya kalau misalnya di hari Natal pasti orang nggak ada yang mau datang Bang. Jelas. Ya kan yang datang hanya satu nama ini Patrick Kluivertnya sendiri. Nah, baik itu emang kronologisnya dipilihnya seperti itu. ya. Nah, mudah ada di media di mana itu maupun- valid seperti iya, itu. Nah, valid. sekarang Bang, kegagalan timnas ini, teman-teman ya, Obrin Bola, kegagalan timnas ini di posisi mana Bang yang paling salah? Di pemain
kepelatihan atau federasi bang? Karena selalu ada tiga unsur ini bang. Tiga Gitu unsur. ya, Pak. Ya kalau misalkan dilihat ya dari sepak bola manapun yang jelas yang paling atas yang harus bersalah dengan hal ini semua. Kenapa ya bisa dilihat dari paling atas ya? Jelas baru banget pertandingan tadi. Kalau misalkan teman-teman nonton Korea Selatan dan juga Brazil. Jepang dan juga Brazil. Oh, iya. Jepang menang atas 3-2 dan Betul. meskipun di sini hanya friendly match saja, cuman ya sekelas Brazil loh dikalahkan oleh Korea Selatan dan langsung federasinya ataupun para supporternya pun menginginkan bahwa ketum dari federasi Brazil pun mundur. Nah dari situ udah jelas sih Om. Iya. Ya emang ya kita juga nggak memungkiri emang kehebatan manajemen ininya ya Pak Erick Thohir, cuman emang agak gini Om, dan otomatis atas salah yang kedua ini otomatis unsur yang kedua ini otomatis salah semua. Seperti itu. Cuman kalau untuk ketiga pemain jelas dia nggak, kalau menurut Ronaldo nggak salah. Kalau misalnya lihat ya emang Pak Erick Thohir ini track recordnya dalam mencari kepelatih ini agak kurang Om. Nah, Itu dia. Kalau misalnya teman-teman tahu ya pas jadi zamannya tahun 2016 tahun 2017 ya pas waktu itu dia jadi bos besar Inter Milan atau presiden Inter Milan. Waktu itu kan zamannya Roberto Mancini ya. Cuman dipecat gara-gara emang kurang bagus. Datanglah Frank de Boer itu. Dan ternyata apa? Nampaknya apa? Ya sama aja nihil hasilnya. Dan yang Ronaldo kurang suka dengan ya kalian tahu sendiri lah ya. Mohon maaf ya kalau misalnya Ronaldo salah. Pak Erick Thohir ini ya bilang setelah datangnya Patrick Kluivert kan emang dia satu-satunya ya. Katanya track recordnya bagus. Nah, dalam tanda kutip nih, masa track recordnya bagus dalam hal apa nih Om? Ya dalam hal pemain atau coach. Sedangkan dalam coach pun Kurakau pun nggak bagus. Oh iya, Bang ditangani Ronald oleh Patrick Kluivert kan? Saya potong Bang Ronald, coba kasih tahu ke saya, memang Kurakau kan dulu tangan Patrick. Iya. Itu gagal. Sekarang Kurakau di posisi mana biar teman-teman ya, tahu? saat ini gelar klasemen pertama. Astaga, lolos Piala Dunia Bang. Lolos. Belum lolos sih, maksudnya 80% udah dinyatakan 80%, lolos. ya. Iya. Dan ya udah jelas ya menyatakan bahwa pemilihan inilah yang ya ini dia yang disalahkan. Cuman ini juga Om ya. Kalau misalkan bahas coach yang baru, kita juga harus bahas tentang throwback lagi Om masalahnya. Soalnya kan banyak kayak para supporter di luar sana yang menginginkan ya kita lebih baik gagal dengan coach sebelumnya atau coach Sintayong daripada gagal dengan Patrick Kluivert. Nah ini dia Om. Sebenarnya bukan Pak Erick Thohir sendiri yang harus menjadi ini ya yang disalahkan. Ya para esko-eskonya pun seperti ada Tahan dulu Bang. Kejauhan nih. Tahan dulu Bang. Bagus itu bagus Bang. Saya mau highlight itu dulu. Jadi sebenarnya pengangkatan pelatih baru ini one man show, benar-benar keputusan Pak Ketum atau ada bisikan Bang sebenarnya sih ada faktor lain ya, seperti ya yang paling sering berbicara di depan umum dia sering berbicara ya Pak Arya Sinulinga sebenarnya. Itu dia, dan bahkan dia berkuar-kuar ini adalah kepelatihan terbaik yang Indonesia saat ini punya. Ya dari seperti pelatihannya, kepelatih dari head coachnya, dari asisten, bahkan dari yang kecil-kecil seperti fisik dan fisioterapis dan yang lainnya, katanya yang terbaik. Cuman nyatanya nihil. Cuman ya Ronaldo agak kurang Ronaldo dapat dan agak kurang suka ternyata. Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor itu beda gerbong ternyata. Ya, memang berarti beda. udah otomatis nih Om. Berarti chemistry mereka itu nggak terbentuk dengan sendirinya. Jadi otomatis ya masih kebingungan nih ya di antara Patrick Kluivert dan Alex Pastor ini jika menentukan sebuah taktikal seperti itu, dan itu udah salah besar. Dan ternyata pihak PSSI yang mengambil keputusan tersebut. Ternyata Alex Pastor yang dibawa dari PSSI ya, bukan dari Patrick Kluivert sendiri yang mengutuskan seperti itu. Ya betul sekali teman-teman. Memang di awal-awal itu memang saya juga udah banyak ngomong sama teman-teman. Gerbongnya ini beda-beda. Patrick Kluivert, Danny Lanzard dan Alex Pastore itu beda-beda. Memang menjadi suatu yang ada konflik of interest atau bagaimana ceritanya, karena kan ini belum pernah punya satu chemistry. Ya betul, itu dia. Sementara ini harus membenahi timnas kita yang besar, yang mewah gitu. Jadi harusnya memang ideal sebenarnya gimana Bang? Maksudnya memang lebih baik untuk memborong satu pelatih itu harus serta-merta dengan gerbongnya. Ideal begitu. Kalau misalkan dari
mohon maaf nih, bukan ternak Coach Sintayong nih. Iya, Ronaldo oke. bukan ternak Coach Sintayong. Cuman emang kalau misalnya dilihat ya, zaman Coach Sintayong itu dia membawa satu gerbong sekaligus ya. Jika kepala dipecat, otomatis dia keluar semua. Dan itu udah menandakan chemistry-nya udah dapet gitu ya. Ya kalau misalkan secara diambil satu persatu itu kayak menurut Ronaldo agak kurang, Om. Seperti itu. Betul, Dan keputusan pun otomatis beda ya, dikarenakan ya banyak kepala itu cukup susah itu ya menentukan pada akhirnya akan menggunakan taktikal yang mana, misalkan seperti itu. Menurut Nafa itu. Ya, betul Pak. Jadi kalau misalnya ngelihat hasilnya Bang, Ya, teman-teman boleh Baik. juga ya komentar ya. komentarnya Bang Ronald ya. Sebenarnya Mm-mm. Patrick Kluivert udah membawa Indonesia lolos ke round 4 Bang. Yang mana ditakut-takut Ya, di apa benar-benar tanda tanyanya adalah dari federasi, kalau pelatih lama meneruskan tidak bisa lolos ke Ya, round 4. itu dia yang gitu. paling jelas ya, katanya lebih baik kita mencegah dari awal ya. Kalau misalkan ya nantinya gagal, tapi ya sama aja hasilnya, Om. Jika teman-teman lihat ya statistiknya saat ini, dari 8 pertandingan hanya Patrick Kluivert yang mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 seri dan juga 4 kali kekalahan. Berarti otomatis secara win rate-nya itu jomplang, Om. Nggak ada 50%-nya. Berarti udah ibaratkan gagal total ini. Ya meskipun yang Pak ET bilang katanya target kita tahun 2030, ya nggak seperti itu, Om. Ya mendingan melanjutkan coach yang udah ada aja dulu, baru ganti pelatih kalau misalkan gagal. Emang ini sebuah kesalahan sih menurut Ronafa. Ya dikarenakan ada faktor tertentu ya yang harus ya kita nggak ketahui ya, karena kan ya di pergantian ketum PSSI ini ya mungkin kalau menurut Ronafa ya ini mah ini aja opini Ronafa. Karena kan ya kalau misalkan Indonesia alhamdulillahnya berhasil, jadi ya ibaratkan siapa membawa nama Indonesia ini berhasil, ya udah jelas siapa yang disebut paling atas tuh PSSI. Oh, iya. Gitu. Itu ini ya opini dari Ronafa aja ya. Agak belum selesai Bang. Soalnya sepertinya friksi itu ada pecah-pecahannya tuh, Ya. sempalannya kelihatan Bang gitu. Seperti ketua timnas sendiri, manajernya Pak Sumarji, Haji. dia narasi sepertinya setelah pulang kalau bisa semua exco hadir di dalam rapat, saya akan memberitahukan apa yang benar sama apa yang kurang benar. Benar, ya, harus tegas ya. Iya, sebenarnya ada apa sih nih Bang? Ya, di sini emang kalau misalkan menekah, sebelkah dia ngeliat kinerja pelatih baru ini Bang, gimana Bang kira-kira? ya kalau misalnya dilihat ya secara emang rasa kecewa lah semuanya dengan hal ini semua. Dan Pak Sumarji pun bilang harus tegas ya dengan ya keputusan nantinya apakah harus dipecat atau enggak. Cuman ini dia, Om, masalahnya banyak yang tidak suka dengan ini dia, apa namanya, ya cara Pak Sumarji bersuara seperti itulah. Soalnya seperti ya ada pundit ternama seperti sebut aja Bung Toel lah, katanya menyebutkan bahwa Pak Sumarji itu salah menyebutkan ngomong media seperti itu. Oke. Harusnya setelah baru ada keputusan atau setelah ada hasil barulah boleh dibicarakan seperti itu katanya sih. Cuman ya kalau misalnya dilihat dari ini semua pasti otomatis ya kecewa juga sih ya. Dari Esko-nya pun sama, yang setelah kemarin keluar-keluar dan ternyata sekarang udah diem aja begitu saya tiba-tiba silent ya. Ya kalau misalnya menurut Ronafa sih seperti itu, Om. Iya, soalnya kalau menang semua pada di depan kamera Bos. Jelas, Bos. Semuanya pengen ikut, Om. Kalau menang di depan kamera semua Bos. Pas kalah Iya. kemarin kameranya Iya. banyak cuman nggak kelihatan. Bahkan ini ya wakil dari Pak Erick Thohir ini Zanadin Amali ya. Iya, Sorry kalau salah Amali, namanya ya, teman-teman. Ia menyebutkan ternyata Patrick Kluivert pulang ke Belanda itu adalah sebuah hal yang salah. Ya emang sih salah ya nggak meminta maaf dulu kepada kita. Cuman kenapa nggak bisa mencegah terlebih dahulu, kan sih itu ada ini ya federasi gitu Kan loh. ada di IG kecil dia tulis dalam bahasa Inggris itu ada Iya, ya Bang itu. iya. Cuman begitu doang Bang. Cuma harusnya. begitu doang. Bahkan komentarnya pun ditutup. Ibaratnya kayak belum siap untuk menerima hujat-hujan. Cuman dia pasang badan kalau misalnya dalam komentar tersebut ya, dalam postingan tersebut ya, katanya ya tanggung jawab saya lah sebagai head coach. Cuman ya lagi dan lagi emang belum ada penyampaian maafnya sama sekali secara ya klarifikasi di depan media lah seperti itu. Oke Bang. Menurut Nafa. Baik, menarik juga, masih belum puas gue nih, belum dapat dagingnya nih Bang ya. Ya sebenarnya kesalahannya yang fatal banget adalah pastinya mengangkat Patrick Kluivert. Bang, ini kan
tim yang paling mahal kan dibilang tim kita, timnas kita, Wah, Bang. Ya itu kan? dia. Komplit, bukan ini lagi, komplit banget nih masalah ke inian ya, tim ya, pelatihan. Cuman ya nih rumor juga, maksudnya Patrick Kluivert pun ya mohon maaf ya kalau misalkan ini ya, rumor pun jelas harus ada. Patrick Kluivert pun tidak mendapatkan wewenang penuh gitu ya untuk pemilihan pemain saat bermain. Yang jelas ada rumor menceritakan harus ada 4 atau sampai 5 pemain BRI Super League yang bermain pada pertandingan tersebut, Om. Berarti udah jelas di sini ya, bukan kesalahan bukan kesalahan total Patrick Kluivert lah untuk untuk dicari kambing hitamnya siapa ya kalau misalnya kayak gitu. Ya kalau misalnya dilihat dari jelas ya tadi ya Ronaldo baik lagi ya komplit banget Om, bahkan asistennya ya 2 itu sekelas Denny Lanzat juga. Tapi kan bukan satu gerbong, Bang, Bang. iya sih bukan satu Jangan-jangan gerbong, bertiga ini tahu sendiri Iya, orang emang beda ya. karakter orang Belanda adalah berdebat, Iya. ya kan? Itu Cuman kalau kesulitannya. misalkan dari Dirtek juga udah jelas, dari penasehat juga udah mantap. Nah, iya Bang, saya ulang nih teman-teman ya. Jadi sekarang udah made in Belanda semua ya Bang Ronald ya. Jelas full. Terakhir paling datang adalah Dirtek. Di awal penasihat teknis anak-anaknya Johan Cruyff, legendaris ya kan. Satu gerbong kepelatihan Patrick Kluivert memang, tapi gerbongnya ini beda-beda ya. Iya, diambil Dicabut satu-satu. yang memilih bener-bener Pak Erick Thohir. Ya Thohir. kan? U23 Gerard Vandenberg, yang U21 lagi ada lagi ya kan Van siapalah itu pokoknya. Lah berarti kan ini kan buat segini gede semua dikasih gimana apa perlu diterusin atau gimana? Aduh, Ronald? Ronaldo sih jelas ini harus segera di out mereka, Om. Di out aja lah ya. Out. Cuman Tapi kalau ini kan Jordan di bawah dirteknya kita ini ya kan. Cuman ya Ronaldo juga menyampaikan ya Om, pesan para supporter di luar sana ya mungkin yang harus di out kan adalah Patrick Kluivert saja Om. Oh gitu ya. Ditaikkan lah Pastor kalau misalnya kau para dari ini ya supporter di luar sana. Cuman kalau menurut Ronaldo ya emang iya sih Patrick Kluivert aja yang harus keluar. Cuman kalau misalkan secara penasihatnya sama dirteknya juga kan baru banget ya. Dan itu sih harus tetap ada menurut Ronaldo seperti itu. Lah berarti sepertinya nih ketum kita mau membikin kita tuh Belanda sentris gitu Bang. Iya. Ya yang dilihat sih jelas emang Belanda banget. Cuman ya gimana Om, kita emang kalau misalnya lihat dari ke belakang ya sepak bola kita kalau sama pemain kepelatihan Eropa tuh emang gagal terus Om. Bisa dulu dari Luis Milla, sekarang Patrick Kluivert dari Belanda. Barulah kalau misalkan ya bukan ternak Sintayong nih sekali lagi, barulah di pelatih Asia dari Korea barulah winning. Berarti sebenarnya kurang cocok, terlalu memaksakan Om filosofi sepak bolanya seperti itu. Jadi sebenarnya yang ideal sebenarnya Bang, kalau meminta enaknya gitu sebenarnya kita pelatih dari Asia atau luar negeri sih Bang sebenarnya? Ya kalau misalkan ini jangka panjang Om Jangka panjang ya. Kalau jangka panjang ya Ronaldo lebih Eropa sih harusnya. Kalau misalnya target kita sampai tahun 2030 ya untuk kualifikasi Piala Dunia lagi ya. Cuman kalau misalkan ya emang dilihatnya kita lebih cocok Asia. Cuman kalau misalkan jangka panjang ya bisa aja nanti kita dari Eropa yang sekaliber yang hebat-hebat lah. Bisa saja Jesus Casas ya. Dan juga Roberto Mancini. Dan Frank Rijkaard kalau nggak salah yang terakhir. Cuman dia udah pensiun ya. Cuman cuman udah banyak tuh namanya ya di luar sana. Kayak gitu. Memang yang sekaliber hebat lah. Jangan yang nanggung-nanggung Om, kalau misalkan inginnya jangka panjang kayak gitu, Om Ronaldo. Oke, jadi yang paling bertanggung jawab di sini, biar gue minta sekali lagi, tolong di-highlightin Bang, yang paling bertanggung jawab siapa Bang? Yang paling atas, paling Thohir jelas. Cuman kalau misalkan Ronaldo agak bingung nih Om, masa kalau misalkan ya emang Pak Thohir salah. Cuman kalau misalkan dia ini pecat, Ronaldo kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Soalnya ya udah jelas ya emang kinerja dari Pak Thohir ini bagus, cuman salahnya ini dia adalah pemilihan pelatih Om. Kayak gitu. Cuman kalau untuk manajemennya kayak memimpin sebuah federasi mah cocok-cocok aja kalau menurut Ronaldo. Cuman ya salah itu dia. Kesalahan kecil lah kalau menurut Ronaldo. Oke, baik. Ada lagi Bang, biar mungkin seperti ini kan mimpinya 300 juta lebih. Ya, 280 juta jiwa ya. Ya, akhirnya kececer lah kita dari timnas ini. Memang saya juga nonton Bang Ronald, emang permainan kita tuh lawan Arab Saudi sama lawan Irak mungkin cukup bagus hanya di babak pertama, tapi kita butuh menang. Fatal nggak Bang dengan pemilih? Apa yang paling fatal? Jelas itu fatal parah, apalagi yang melawan Arab Saudi itu ya eksperimen yang ibaratkan juga
anak TK jadi pelatih juga bisa itu. Mohon maaf. Kayak kata kasarnya kayak gitulah teman-teman. Ya fatal banget Om. Dan ya komposisi Patty Kluivert dan Alex Pastoor ini seperti nggak terlihat Om. Padahal kalau misalkan teman-teman tahu Alex Pastoor ini sangat didewa-dewakan di Belanda. Bahkan dia sebagai profesor taktikal disebutnya ya. Seperti bahkan ya nggak terbentuk chemistry-nya Om. Sebagai sebuah kepelatihan gitu. Iya. Makanya emang ya Patty Kluivert sih yang harus cabut Om. Iya. Kayak gitu. Oke Bang, cukup. Udah dagingnya semua? Ada Dagingnya lagi? semua sih Udah jelas. dagingnya semua. Ya, cuman ya ada harapan juga ya dari para supporter ini Om. Maksudnya Coach Sintayong diinginkan kembali lagi. Astaga. Cuman kalau misalkan menurut Rafa ya adanya Coach Sintayong pun belum bisa menjadi jawaban bagi timnas Indonesia teman-teman. Oh iya benar belum selesai ya. Memang Iya. banyak banget harapan, secerca harapan atau banyak harapan Banyak. bahwa comeback-kan Coach Sintayong. Coach Sintayong. Itu gimana Iya. Bang? Coach Sintayong ingin balik teman-teman. Cuman dengan satu syarat, dia itu tidak ingin diatur-atur. Dalam artian dia ingin memegang wewenang penuh dalam pemilihan pemain, tidak ingin diatur-atur kayak gitu. Kan kalau misalnya ada rumor itu dia 4 atau 5 pemain lokal harus bermain dalam timnas Indonesia dan menjadi starter. Kayak gitu Om. Ini gitu. Dan juga banyak sih sebenarnya masih ya yang belum kita ketahui. Soalnya Coach Sintayong pun dalam podcast pun marah Om. Ya marah kepada Esko PSSI yang terlalu mengarang cerita. Itu di podcast ya. Iya, Nggak tahu kan kebenarannya apa. Soalnya Iya, kita nggak boleh gini teman-teman. Kalau harus jadi SDM yang cerdas ya, jangan dari satu sumber saja. Kita harus cari dari sumber lainnya. Jadi kita bisa ambil lah kesimpulannya apa dan sudut pandang yang benar. Kayak gitu. Tapi kira-kira mau nggak kalau dipanggil lagi? Ya kalau misalnya menurut Rafa dia mau aja, cuman itu bukan sebuah jawaban. Kalau misalnya kita ingin Iya, target kita di betul. tahun 2030. Iya, mulai dari nol lagi lah Bang ya. Iya. Mendingan sekaliber yang bagus lah. Siapa kayak Ancelotti kayak Jurgen Klopp kayak mending kayak gitu teman-teman. Oke, Ronald cukup ya Apa. Bang Ya, Ronald cukup, udah daging banget sih itu ya, mah. siap. Teman-teman Obrin Bola, barusan saya mengulik sedikit dari teman saya Ronald Fasyu, Gono Gininya yang sekarang lagi rame banget di Iya. timnas kita, di federasi juga, di exco-nya juga, dan juga mau comeback-nya Sintayong. Tayong. Tapi semua itu aku rasa kita harus tetap mendukung satu kata Iya. timnas. Timnas Jadi kita Indonesia. nggak perlu lagi mendewakan siapa-siapapun di Betul. sini. Mau ketumnya, pelatihnya, apapun itu, kita sebagai supporter timnas selalu support timnas terus. Kan begitu Bang Ronald. Iyalah Om. Oke, kalau begitu Bang, thank you Bang Mantap. ya. Ini semoga aja ya teman-teman bisa terjawab lah dari pertanyaan-pertanyaan dari benak kalian lah kayak gitu. Oke teman-teman, Obrin Bola signing out. Oh.